Apakah Anda sering mengalami nyeri perut pada bagian kanan atas dan sering menjalar ke bagian punggung sebelah kanan? Jika ya, mungkin Anda terkena penyakit ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas satu penyakit yang sangat umum dan paling banyak diderita oleh wanita. Ya, wanita yang di atas usia 40 tahunan, kemudian badannya kegemukan, dan sering mengalami nyeri pada bagian perut bagian kanan atas. Ya, apa itu? Yaitu adalah gejala dari batu empedu. Nah, sebelum kita masuk apa saja gejala-gejalanya, saya akan jelaskan dulu apa sih empedu itu. Mungkin kalau dulu Anda yang sekolahnya rajin, ya, dengerin guru di sekolah, guru biologi, Anda masih ingat apa itu empedu. Tapi kalau Anda yang sering bolos mungkin, atau di kelas cuma cerita, atau tidur, apa sih empedu itu, Dok? Nah, jadi empedu ini merupakan cairan berwarna kuning kehijauan yang diproduksi oleh hati kita atau liver kita, atau hepar kita, ya, dan disimpan di dalam kantung empedu. Komposisinya dari cairan empedu ini adalah ada bermacam-macam, ada garam empedu di sana. Jadi sebagian besar jumlahnya adalah garam empedu. Kemudian ada kolesterol. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas fungsi dari kolesterol, ya. Salah satunya ini dia, ya. Jadi merupakan ada dalam komposisi di cairan empedu. Kemudian ada lecitin di sana. Ada bilirubin juga di dalam cairan empedu. Jadi ada bilirubin yang terkonjugasi. Nah, bilirubin apa lagi sih? Nah, bilirubin ini adalah sisa, jadi sisa hasil pemecahan sel darah merah. Sel darah merah kita umurnya 120 hari. Kita donorkan atau kita tidak donorkan, dia akan rusak, ya kan? Jadi waktu umurnya 120 hari, begitu dia rusak, akan diproses di liver dan akan menghasilkan zat sisa, yaitu bilirubin. Nah, kemudian empedu ini tidak mengandung enzim. Jadi kalau kita lihat gambarnya, nanti Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi di situ Anda bisa lihat ada kantung empedunya, ya, warnanya hijau tadi itu. Kurang lebih ya kalau secara visual kita lihat untuk besarnya, untuk lebarnya sekitar 2,5 cm dan untuk panjangnya bervariasi antara 7 sampai 11 cm. Normalnya kantung empedu ini berisi cairan empedu dan kemudian cairan empedu ini akan disalurkan melalui duktus, ya kalau kita sebut. Jadi Anda bisa lihat gambarnya. Dari duktus ini akan bermuara ke dalam usus 12 jari atau kita sebut dengan duodenum. Jadi duodenum ini nama lainnya usus 12 jari karena panjangnya memang hanya 12 jari. Nah, empedu ini berperan penting dalam pencernaan. Jadi dia prosesnya adalah emulsifikasi karena ketika lemak yang kita makan, misal kita makan kentang goreng atau kita makan rawon, soto yang mengandung lemak, telur. Nah, ketika itu masuk sistem pencernaan kita kunyah, kemudian kita telan, kan kita sudah breakdown nih di mulut kita, dia menjadi lebih kecil-kecil. Tapi lemak itu tidak bisa larut dalam air. Nah, dia butuh cairan empedu. Tadi ada lecitin di sana. Fungsinya untuk apa? Untuk emulsifikasi. Jadi lemak-lemak yang tadi kalau tidak bercampur dengan lecitin, dia akan menyatu nih, menggumpal. Nah, ketika dengan bantuan cairan empedu, dia akan terpisah, di breakdown menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk diserap oleh tubuh kita. Jadi fungsi cairan empedu tadi selain untuk fungsi pencernaan juga untuk berfungsi sebagai membantu tubuh kita bisa menyerap lemak dengan baik. Kapan empedu dikeluarkan? Apakah dia dikeluarkan setiap saat? Jadi kita sudah tahu tadi empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak yang kita konsumsi. Jadi pada saat kita mengkonsumsi lemak, begitu kita telan, dia masuk ke lambung. Nah, dari lambung dia akan lanjutkan ke usus 12 jari. Ketika dia mulai memasuki usus 12 jari, ya, di bagian awal, di bagian pangkal usus 12 jari, itu mulailah akan diaktifkan hormon yang disebut CCK, kolesitokinin. Nah, fungsi dari CCK ini atau kolesitokinin ini adalah untuk merangsang pengeluaran empedu. Nah, pengeluaran empedu tadi selain dipengaruhi oleh hormon CCK tadi, juga dipengaruhi oleh saraf, yaitu nervus vagus, ya, atau nervus saraf kranial yang ke-10, nervus vagus. Nah, jadi ketika peran dari saraf kemudian dari hormon ini, akhirnya cairan empedu ini bisa keluar dan dikeluarkan ke usus 12 jari kita untuk membantu mencerna lemak, membreakdown lemak. Kalau tidak bisa di breakdown, tidak bisa dia akan menggumpal. Akhirnya tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Ingat, tubuh kita juga memerlukan lemak, tapi tentu saja lemak yang baik yang diperlukan. Kemudian pernah dengar nggak ada orang-orang yang mengalami batu empedu?
dia nyeri di perut kanan atasnya, kemudian kadang ada yang sampai kuning, tapi ada juga yang tidak bergejala. Nah, kenapa sih bisa terbentuk batu empedu ini? Bisa jadi 3 nih. Yang pertama karena kolesterol. Jadi batu kolesterol atau kita sebut dengan kolesterol stones, kemudian pigment stones karena bilirubin, atau karena gabungan keduanya. Kalau karena kolesterol stone, jadi komponen kolesterolnya lebih banyak. Nah, ketika komponen kolesterol yang terkonsentrasi, dia lebih padat, mengendap dan membentuk kristal. Jadi awalnya dia akan membentuk pasir-pasir dulu nih. Jadi mungkin kalau Anda yang sudah pernah mengalaminya, pernah di USG, dokternya menjelaskan ini masih ada pasir-pasir. Mungkin Anda akan relate dengan penjelasan saya ini. Jadi awalnya terbentuk pasir-pasir kristal, kemudian lama-kelamaan dia akan membesar. Kemudian bisa juga terbentuk karena pigmen bilirubin tadi yang memadat. Ya, bisa juga kombinasi keduanya, kita sebut dengan mixed stones. Nah, sekarang kita masuk ke gejalanya. Apa sih gejalanya kalau kita mengalami atau ada batu empedu dalam kandung empedu kita? Kebanyakan tidak bergejala karena prosesnya mungkin batu itu tidak menyumbat atau batunya masih berukuran kecil atau kita sebut dengan pasir. Tapi ketika batu ini keluar, jadi kan ketika kita makan ada makanan berlemak, dia akan memompa. Jadi dari kantung empedu, dia akan memompa ke salurannya nih. Ketika ada batu yang cukup besar dan menyumbat di sana, ini akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat tentu saja di lokasi si kantung empedu tadi, di sebelah kanan atas, perut kanan atas. Dan tidak jarang ini akan bisa menjalar ke punggung bagian kanan. Kemudian bisa juga disertai dengan mual, muntah, kemudian kehilangan nafsu makan. Ya memang benar banyak sekali penyakit-penyakit, terutama penyakit infeksi, yang bisa menyebabkan gejala ini muncul, mual, muntah, kehilangan nafsu makan. Karena ini merupakan respon alamiah tubuh kita ketika sakit. Kemudian bisa juga disertai dengan demam. Demam juga bisa merupakan indikasi kalau ada infeksi. Apakah infeksinya hanya sekitar di daerah empedu, atau sudah menyebar ke pankreas, atau ke usus 12 jarinya. Jadi semakin cepat ditangani akan semakin baik. Kemudian jaundice atau kita sebut dengan orang-orang mungkin sebutnya dengan penyakit kuning. Sebenarnya bukan penyakit kuning. Ini adalah gejala, jaundice ini adalah gejala yang ditimbulkan dari suatu penyakit. Salah satunya adalah batu empedu. Kenapa dia bisa kuning? Karena kita kan lihat tadi dari anatominya. Pada saat cairan empedu ini dikeluarkan oleh gallbladder atau kantung empedu, dia melewati salurannya, kemudian dia akan dikeluarkan di usus 12 jari. Kemudian akan diteruskan nih, sehingga akan dibuang nanti melalui feses atau tinja. Itulah sebabnya warna tinjanya warnanya seperti kuning kecoklatan, ya, karena warna dari empedu tadi. Ketika itu tersumbat, apa yang terjadi? Cairan empedu akan masuk ke dalam aliran darah. Jadi semua bagian tubuh kita akan warna kuning, baik itu di kulit maupun di sklera mata ini yang warna putih, itu akan ikut warna kuning, jadi warna kuning. Nah, tentu saja dengan kadar tertentu ya, antara 2,5 sampai 3, di atas 3. Itu baru bisa menyebabkan perubahan warna, jadi warna kuning. Kemudian yang selanjutnya adalah feses berwarna pucat. Mungkin kita bilang seperti dempul ya, fesesnya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, ketika dia tersumbat, otomatis si empedu ini tidak bisa melewati usus 12 jari, tidak bisa. Akhirnya rentet nih sampai ke bawah, dia tidak bisa. Feses bisa berwarna kuning kecoklatan karena pewarnaan dari cairan empedu tadi. Ketika dia tersumbat, otomatis pewarnaan tidak ada. Bukan hanya pewarnaan sebenarnya, fungsi lainnya pun akan terganggu. Penyerapan lemak akan terganggu, mual muntah tadi ya, seperti yang saya sebutkan. Kemudian urin akan berwarna gelap seperti teh. Nah, kalau Anda mengalami gejala-gejala ini, saran saya adalah segera kunjungi ke dokter. Jadi jangan sampai dia terinfeksi, kemudian menyebar kemana-mana, nanti malah akan timbul komplikasi yang tidak kita inginkan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Kalau ada yang masih tidak jelas, silakan tanya di kolom komen. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bagus, saya akan bikinkan di video saya yang selanjutnya. Maaf, saya tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda ketik satu-satu. Tapi kalau ada pertanyaan yang bagus, saya akan bikinkan videonya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Apa sih gejalanya kalau kita mengalami atau ada batu empedu dalam kandung empedu kita? Kebanyakan tidak bergejala. Ketika ada batu yang cukup besar dan menyumbat di sana, ini akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat tentu saja di lokasi si kantung empedu tadi, di sebelah kanan atas, perut kanan atas. Kemudian bisa juga disertai dengan mual, muntah, kemudian kehilangan nafsu makan. Kemudian bisa juga disertai dengan demam.
Kemudian jaundice atau kita sebut dengan orang-orang mungkin sebutnya dengan penyakit kuning, sebenarnya bukan penyakit kuning.